Fasbir sekarang, iya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Li'anna tayammu taharatun daruratun wala darurata qabla al-waqti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini kayaknya sudah lama saya jelaskan ya di atas ini ya. Hah? Wasifaul ayya su'alu itu kan ya. Tombolnya goblok itu takon kan gitu ya. Jangan-jangan ini sudah saya baca lama ya? Belum dah? Belum ya? Hah? Berarti saya ulangin lagi kemarin. Iya. Aku meneng aja. Yang bener yang mana yang bener? Batas terakhirnya yang mana yang bener? Walah. Aku ingin ngocoy tenang. Aku eling nang hadis iki kok wis tau tak waca. Tombone goblok iku takon lah gitu ya. Ya sik diakali ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir hatta yadkhula waqtul fardh. Fasbir musabarul firo hatta yadkhula sehingga manjing. Hatta yadkhula sehingga manjing apa waqtul fardhati waktune salat fardu. Apa kok ngono li ana tayamum makrana sakjane tayamum taharatun iku sesuci. Daruratun kang kepepet. Wala darurata lan ora ana kepepet, ora ana darurat iku wujud qoblal waqti dalam sadurunge panjingi waktu. Sumaksid nuli nejo sira. Sumaksid nuli nejo sira saidan ing apa jenenge permukaan bumi atau bagian dukure bumi gitu ya. Saidan maksudnya itu bledug. Ai wajhal arti tegese apa jenenge bagian terluar bumi itu ya pokoknya lemah ngono maksudnya. Thayyiban kang suci ai halalan tegese kang halal. Alaihi kang iku tetep ing ngatasé saidan turabun utawi lemah. Jadi tanah yang mengandung beledug gitu. Ai ala ayi sifatin tegese ing ngatasé endi sifat kana ana apa ayu. Debune mangko sing apa khalisun kan murni, gak kena sing kecampuran kapur, kecampuran wedi ngono gak kena, pancen tanah. Ya alam yaktalit gambar yang to ora apa jenenge campur apa turok pinahwi jasin kelawan sepadane gamping waramlen lan pasir, waramalen lan pasir. Nah, imen kang alus Naimin kang alus yalsiku kang ceket apa romal yalsiku kang ceket apa romal bil adwi kelawan anggota baik itu rai maupun tangan. Tahiran tur kang suci. Bialam yakun gambare kelan yen to ora ana apa turub mutanajisan iku kena najis. Mutanajisan iku kena najis wala mustakmalan ora mustakmal wis mari digawe sak durunge iku jenenge mustakmal. Ya kaya rondo-rondo lak mustakmal to. Layinun kang lumer. Layinun kang lumer itu maksudnya ya lembut lemes. Ai biae suyar tafiu tegese gambare kelawan yen to munggah. Minhu saking turab apa gubarun beledug. Jadi tanah yang dipakai untuk bertayamum itu juga tanah yang memang betul-betul tanah yang di situ mengandung debu. Tanah itu ya tanah, debu itu lek sing disebul itu beterbangan itu namanya debu. Tanahnya harus tanah yang murni, suci, bersih, murni. Murni tanah maksudnya. Orang campur gamping, bisa kau bayangkan kalau kamu bertayamum campur gamping, lek roto nu sik mending. Lah lek kalau ora lorek raimu. Serai rangganteng lorek bisa. Nawa itu antayamum wal istibahati salat. Seret gitu. Sing ngene iki gampinge rada putih, ngene iki rada pink.
kocan karo kancamu, beh ana ondel-ondel liwat rek kan gitu. Maka itu tidak sah. Ya, debu yang seperti itu tidak sah dipakai untuk bertayamum. Harus debunya pertama debu suci, debu yang halal. Ada debu tapi tek kancane senyapno cek temenane misalkan ya. Golek debu yang bersih, diayak bersih wis. Lah kok mau gosok ya tidak sah. Ya. Wis raine cemong enggak sah bisa enggak begitu ya. Nah, kemudian yang diantara yang paling penting lagi wajib tayamum. Ya, itu kalau satu tayamum itu hanya dipakai untuk satu kali sholat fardu. Adapun untuk sholat sunat yang lain itu boleh. Menyentuh Al-Quran boleh. Lek baca Al-Quran kan harus suci ya. Tapi kalau menyentuh Al-Quran kan harus punya wudhu atau suci. Nah jadi kalau karena satu tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu, wajibnya bertayamum dengan berbagai syarat itu. Ya, matamu kudu melerok sih, golek sih sejauh pandangan mata. Atau ada penyebab lain misalkan sakit, atau tidak bisa menggunakan air karena di penjara, atau bisa menggunakan air tapi justru akan menghambat kesehatannya. Misalkan sakitnya itu musuh besarnya air. Kamu punya jenis gudeg langka misalkan gitu. Yang mana gudeg itu tidak boleh bersentuhan dengan air selama seminggu sesuai dengan aturan dokter. Ada loh obat begitu. Saya juga pernah ngalami gudikan. Kalau tidak salah di pondok itu saya itu 3 kali. Ya. Tapi jangan ngomong sunnah Nabi. Nabi nggak tahu gudikan. Ya. Menghina kamu Nabi Muhammad gudikan. Jadi saya kalau gudikan itu 3 kali. Biasanya gudikan lah suwe tuh ya. Iya. Suwe tuh ya. Itu nular kan ya. Sak pondok ada ya. Masih agak sak pondok ya. Mayoritas lah. Oh, es nyunyut kayak bosok-bosok itu dan baunya masya Allah. Yes. Modelnya kayak dijagal sapi. Ampun yes. Semerbak membacit baunya ya. Nah, itu bisa jadi. Saya pernah dapat obat. Untungnya waktu itu bukan di anggota wudhu ya. Itu ada obat tertentu, obat oles itu semacam salep itu, yang mana obat itu sangat anti air. Kalau anti air bisa jadi itu akan menjadi serangan balik gitu loh. Sifatnya toksik. Jadi kalau pakai air ketemu dengan air, malah itu akan memperparah penyakit itu, tambah nyenyek, tambah bosok, tambah gitu. Maka itu termasuk tidak bisa menggunakan air. Ini adalah maksudnya. Tidak harus namanya sakit, harus sakit parah, geblak-geblak, semaput tok enggak. Apapun yang berbentuk penyakit yang mana di situ itu apanya istidar bistimalil ma. Jadi kita itu boleh beralasan tidak menggunakan air karena penyakit yang seperti itu. Ada itu dan itu bisa jadi kau alami itu. Tapi saya jarang ya melihat. Apa sekarang sudah lebih bersih ya pondok di sini ya? Airnya masih pakai air sungai? Apa PDAM? Sumber, tokon di ya. Sirah itu. Oh ngebor, oh bagus. Apa? Air sungai. Oh gitu. Kalau bornya mati tetap sungai ya. Kalau air sungai itu kan terdapat banyak kehidupan hayati di situ ya kan. Minimal kuul lah. Jadi kalau kamu berkumur-kumur di jeding yang pakai basicnya itu adalah air sungai, ojo sampai nempel di tembok. Ketika nempel itu campur lumayan. Apa geret-geret gitu bae delok kuul, baby kuul itu. Aduh. Pokoknya intinya tidak bisa menggunakan air itu tidak harus karena tidak ada air. Tidak ada air iya. Kemudian sakit yang tidak bisa bertemu dengan air iya. Atau tidak bisa menggunakan air karena di penjara iya. Atau ada air
Tapi air tersebut itu prioritasnya untuk minum. Contoh kamu di hutannya hutan kering, ya. Atau kamu lagi nanjak itu loh, hiking, naik gunung itu loh. Kamu ke Semeru sana misalkan, air tengah jalan itu hanya tinggal aqua 1,5 liter. Itu bahkan kamu haram kamu. Apa nih? Opera bangunan. Hah? Tukang. Hebat ya. Wah, 24 jam. Mau merobot saja nih. Jadi kamu punya air tinggal 1,5 liter aqua itu yang gede itu. Maka kamu bisa haram menggunakan air itu untuk, karena air itu lebih diprioritaskan untuk minum, gitu loh. Paham ya? Lihat dulu kok ini Islam gampang apa repot? Gampang kan? Hanya di tangan orang-orang bodoh saja Islam itu jadi repot dulu. Hanya di tangan orang-orang bodoh saja Islam itu jadi repot. Saya pernah dulu tayamum, saya pernah ngalami tayamum. Sikilku suwek kayak gini, tabrakan. Saya pernah cerita ya dia. Bal-balan gak gawe sepatu, hujan-hujan. Tabrakan dari Sumatera. Wah, jeneng arek Sumatera. Iki lak wong setengah wesi to, lek wong luar Jawa juga sini kuat tenan. Sing orang Jawa kayak begini suwek. Nah terus saya tahan sampai semalam, subuh tuh nyut-nyutan, aduh ini sampai ditanus sih. Ilingkus mati sembarang dulu ya akhirnya. Wano kayak iso guyu barang awak apa. Akhirnya saya bawa ke gawat darurat di rumah sakit di Kediri sana. Setelah itu diobati. Lah ini kan ada jabiro di sini. Ada Ada belebet itu namanya, perba. Maka dengan terpaksa saya akhirnya kalau saya caranya tidak langsung tayamum, tapi tayamum wudu plus tayamum. Tayamumnya tidak untuk memperbolehkan sholat. Kan aslinya sholat itu harus wudu, tapi kalau nggak ada wudu kan tayamum. Aslinya nggak boleh sholat kan kalau nggak punya wudu dengan air, tapi itu dipaksa. Nah saya nggak begitu. Jadi karena yang sobek di sini ini kan bisa saya wuduin wajah tangan. Hanya di sini aja yang nggak bisa saya siram air. Maka habis wudu sudah kering, baru saya ke kamar, ya nyari di sekitar kaca-kaca itu kan ada debu sudah itu. Yo gak terus awakmu terus nang padang pasir sih ngayak dhisik ya gak wedi. Goblok temen toh. Ya seadanya saja. Di situ itu kan nggak ada gampingnya toh. Di kaca itu kan tempelkan saja. Yang penting yang sudah tempelkan nggak usah dipakai lagi, pindah ke yang lain. Kalau ditempelai lagi di tempat yang sebelumnya ditempelai, mustakmal jadinya, ya kan? Nah, setelah itu niatnya saya adalah nama itu tayamum sebagai pengganti dari anggota wudu yang tidak bisa di sholatnya biasa, berarti jangan kurang ajar panjenengan. Jenenge apa tuh ya? Sikile nyadut ngono sekitar seminggu. Aku lek adus iku sikilku iku tak angkat siji ini. Kayak kere lek ngoyo ngerti enggak? Asam sial waktu itu sekitar semingguan. Nah itu enggak apa-apa. Dan itu enggak sulit gitu loh. Kalau kita ngalami itu enggak sulit. Yang sulit itu lek wong goblok kan. Yo. Wis ngerti lek pandek gini niki suwek yo. Hanya gara-gara dia tahunya wudu itu bersuci itu hanya wudu, maksakan diri wudu, kena aliran kain kate garing nyenyek maneh, kain garing blenyek maneh blenyek. Nuwun sewu kek wong iki kena kencing manis. Lotok kata orang Madura itu, iya. Ya merotok lidah tangan-tangannya. Bahkan itu haram akhirnya wudu begitu itu. Haram wudu itu. Ya. Kita membela ajaran agama yang harusnya masih ada alternatif lain, ya. Sementara kita mengorbankan nyawa itu dalam susunan tujuan dari adanya syariat itu sudah bermasalah itu. Ya. Karena tujuan syariat itu pertama ada beberapa tingkatan. Yang paling utama itu adalah agama. Yang kedua nyawa. Yang ketiga akal. Yang keempat
harta benda. Tapi dari keempat ini, antara 1 dan 2 ini tidak harus nomor 1. Bisa saja dalam keadaan terpaksa nomor 2 ini naik jadi 1. Pertama kan agama, kedua nyawa. Ya, nyawa atau jiwa, nyawa. Terkadang dalam kondisi tertentu jiwa ini ditempatkan nomor 1, agama nomor 2. Berarti goblok Pak. Agama kok nggak dipraktekkan secara utuh? Ya utuh, bohong kowe. Goblok kan kau sih goblok ikon gitu. Contoh begini. Nah ini pelajaran usul fikih ya. Usul fikih dan kaidah fikih. Dicontohkan begini, misalkan kamu dipaksa oleh orang non muslim. Kamu dipaksa oleh orang muslim di bawah todongan pedang atau pistolnya sudah ada di sini, bukan pistol mainan cetek. Terus pistol sing isine di sini terus nyemprot baju lucu. Iki mancing yo pelor PT Pindad iki. Wong kok tenan yo Mas lha iki ngono. Tau ya Pak ngene. Yo. Kamu mau enggak pindah Tuhan? Gitu. Kamu mau mengakui ini sebagai Tuhan? Nah, saya enggak mau nyebut itu. Nanti kalau saya sebut nanti penistaan ya. Lah kamu boleh aja. Tahu-tahu kamu seperti pura-pura masuk agama lain. Apakah itu boleh Pak? Boleh. Dosa Pak? Tidak, karena kamu terpaksa. Tapi itu kan melanggar agama Pak. Lah kan kamu pura-pura. Seandainya kamu manut pun sekalipun waktu itu keluar, tidak apa-apa, setelah itu balik lagi setelah aman. Kenapa kok begitu? Karena resiko keluar dari agama Islam itu mudah ditebus dengan cara kembali masuk. Makanya kalau Gus Dur dulu, ceritanya Gus Dur itu kan banyak dihujat. Ada yang tahu Gus Dur ya? Gus Dur itu kan karena beliau orang pintar, filsafatnya luar biasa, kekuatan bahasanya luar biasa. Banyak orang yang terkadang tidak paham dengan cara bicaranya Gus Dur sehingga disalah paham. Sampai-sampai ketika mengucapkan pernyataan Gus Dur itu dianggap tidak Islam. Bahkan sebagian mengatakan Gus Dur itu murtad, kafir, keluar dari Islam. Gus Dur jawabnya sederhana saja. Gus, bagaimana tanggapan Anda ketika Anda dituduh sebagai orang yang murtad keluar dari Islam? Walah gampang, tinggal baca syahadat Islam lagi kan. Jadi enak sekali gitu loh. Agama di mata beliau itu enak sekali, darut gitu loh. Lah sama kayak gitu tadi. Ketika Anda dipaksa untuk keluar dari agama itu, dengan terpaksa Anda boleh pura-pura keluar dari agama itu. Setelah itu, setelah aman balik lagi ke Islam. Kenapa kok begitu? Karena dengan kamu itu keluar dari pura-pura keluar dari agama Islam, kamu bisa kembali tobat lagi dengan membaca syahadat. Lah tapi kalau kamu tidak manut dengan mempertahankan agama, saya tetap dalam agama Islam dalam keadaan apapun ditembak tenan kowe mati. Cara nebusmu piye iso uripne? Ka iso kan? Tetap mampus kan? Ngerti maksud saya? Jadi kepentingan agama dalam kondisi tertentu itu terkadang dikesampingkan sebentar, mendahulukan menyelamatkan jiwa. Agama, jiwa, akal, harta benda. Tapi agama dan jiwa ini bisa gantian. Mana yang itu kondisi. Tapi kalau kemudian resikonya sama, maka tidak boleh, tetap harus mempertahankan agama. Contoh. Karena kamu dianggap sebagai cowok terkuat di dunia. Misalkan kamu dianggap sebagai cowok terperkasa di dunia, maka ada sekelompok perampok perempuan yang di situ itu ingin merampok kamu sekaligus merampok kehormatan kamu. Kan aja. Ya lah, kamu sudah menikah, kamu sudah punya istri, tapi karena kamu itu idola para wanita, kemudian ada 3 perampok cewek yang ngefans sama kamu, misalkan. Kemudian merampok kamu. Setelah dirampok, di bawah todongan pedang yang sama tadi, kamu pilih nyawa apa pilih enak? Kalau pilih enak berzina dengan kita bertiga. Tapi kalau kamu pilih nyawa, maka kamu harus pilih enak. Tapi kalau kamu tidak pilih nyawa, kamu akan kubunuh. Tidak mau melayani kami.
Apa yang terjadi keputusannya? Kamu tetap harus mempertahankan agama. Tidak, aku tidak akan berzina. Apa kok ngono, Pak? Yang tadi mengucapkan kata-kata kafir itu tidak ada masalah. Sementara kalau berzina kok bermasalah. Loh, katanya iman itu lebih hebat, Pak, daripada berzina. Ya toh? Kalau kafir kan musyrik, Pak. Kalau musyrik kan enggak dimaafkan, Pak. Tapi kalau zina kan zina, Pak. Tapi kok lebih hebatan gawatan zina bagaimana, Pak, ini, Pak? Kalau zina tidak boleh, tetap harus mempertahankan nyawa sampai dia dibunuh pun tidak masalah daripada berzina. Tapi kalau pura-pura kafir kok malah boleh. Apa jawabannya? Karena resiko dari berzina itu sama, milik A milik B buat malakama. Kon lek berzina ujung-ujungnya kena rajam hukum mati. Kalau kamu tidak berzina, tetap kamu akan dibunuh. Setidaknya kalau kamu dibunuh oleh perampok itu, kamu dibunuh dalam keadaan terzalimi, mati syahid. Tapi kalau kamu dibunuh karena meranjam, kamu dosa besar. Paham maksud saya? Ujung-ujungnya sama kan, mati juga. Tapi lihat tadi kan enggak. Pilih tetap di agama Islam atau keluar dari Islam. Keluar dari Islam, kau jadi temanku, aman. Kau memilih Islam, akan kubunuh. Maka pura-pura aja keluar, enggak apa-apa. Dasarnya apa? Ada. Dasarnya namanya, dulu ketika Rasulullah pertama kali dakwah, ada sahabat namanya Ammar bin Yasir. Pernah dengar kan? Ini sekarang ini paling ya. Jadi Ammar bin Yasir itu begitu, karena dipaksa. Bapak ibunya dibunuh, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh. Ibunya namanya Sumayyah. Sumayyah itu adalah wanita yang syahid pertama kali dalam Islam. Kemudian Yasir adalah suaminya, berarti bapaknya Ammar itu adalah laki-laki pertama juga yang syahid di dalam Islam. Kowe ngerti di Kapakno, Ammar bin Yasir itu mati ini digodhog di banyu. Coba bayangin coba. Kon delok welut ae dicelup di banyu panas gak tega kadang ya. Lagi wong digodhog kurang ajar ya to. Lah setelah itu ayo Ammar bin Yasir. Bapakmu Yasir mate, mbokmu Sumayyah mate. Kon yo apa kon? Sing pancet kon. Kon sing pancet. Yakin nang agama Muhammad. Mate kon kowe bapak ibumu. Tapi lek man kon niku balik nang agama kita, agama kepercayaan, agama jahiliyah itu ya. Paganisme itu. Kamu akan hidup. Akhirnya dia pura-pura ya wis aku. Setelah itu kemudian dia menyesal. Ya wis tak lepas kamu. Sekarang kamu bebas. Merdeka. Ngono ya. Setelah itu dia kembali nangis berhari-hari. Dicarilah oleh Rasulullah. Aina Ammar? Di mana Ammar itu katanya? Lama aku tak jumpa sama Ammar. Dia ada di rumahnya Rasulullah. Dia bersedih sekali. Lu ada apa? Katanya. Panggil ke sini. Akhirnya dipanggillah Ammar. Tak mau Ammar. Ammar dipanggil Rasulullah, tak mau. Akhirnya gak mau Rasulullah. Kok berani-beraninya dia? Tak panggil tak mau. Ada apa dia? Barangkali ada masalah berat. Coba tanyakan. Akhirnya sahabat yang lain disuruh oleh Rasulullah tanya lagi. Ya Ammar, ceritalah kau ada apa? Sehingga kau dipanggil Rasulullah pun kau tidak mau. Panggilan Rasulullah itu sebuah kehormatan. Malah kau menolak. Ada apa Ammar? Akhirnya Ammar cerita. Aku tidak pantas bertemu dengan Rasulullah. Karena aku telah berkhianat kepada Rasulullah, aku telah menggadaikan imanku. Mau ku taruh di mana wajahku di hadapan Rasulullah? Aku telah berbaiat berjanji setia kepadanya. Aku beriman kepada Allah dan percaya bahwa dia adalah utusan yang terakhir. Sementara aku mengkhianatinya di belakangnya. Aku telah dipaksa untuk keluar dari agama, padahal aku tidak mau. Aku melakukan itu karena aku ingin menyelamatkan nyawaku saja. Oh gitu ya. Ya sudah, kayaknya masalahmu berat. Saya gak berani mutusin, tak laporin aja ke Rasulullah. Akhirnya balik lagi ke Rasulullah. Ya ketemu Ammar, sampun kanjeng Nabi. Gimana jawaban Ammar? Dia cerita begini. Oh iya. Gak apa-apa Ammar itu. Aku tahu kalau dia sebetulnya imannya masih tetap kepada Islam. Inilah yang dijadikan dasar kalau orang kepepet tadi dipaksa untuk murtad tadi ya, dalam keadaan terpaksa loh ya. Kak kemudian wis lumayan Pak mumpung murtad Pak saat dulu balik nang Islam mangan babi sih kan gitu. Zina sih kan gitu. Karena tadi sebagian keyakinan agama yang lain berzina itu hanya dihukumi kalau ada pemaksaan. Lek padha gelem padha doyane, padha ikhlase ya. Ridho birido itu gak zina. Enak to. Ya Allah, metu teko Islam ha. Enak kan ya
Setelah itu terus ada ritual penebusan dosa. Enak man. Ya. Enak loh. Ya Allah, murtad berjamaah. ada konsep begitu itu ada. Ya agama lain saya nggak boleh sebut. Jadi bisa melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan secara resmi, misalkan pacaran gitu, ya boleh itu melakukan. Seperti yang penting di situ itu antarodin, saling ridho di antara keduanya. Tidak boleh ada pemaksaan. Kalau pemaksaan itulah yang disebut dengan perzinahan. Ya Allah, kafir ya telung dina kon ha. Mari kita kuasai wanita segondang lagi misalkan gitu ya. Setelah itu tobat lagi. Ya, Islam tidak begitu, Islam tidak begitu. Ya. Jadi paham ya? Paham dah? Sebetulnya ini bukan pelajaran kamu, tapi saya ceritakan aja. Oh ngono ya, ternyata agama itu samhan, sahlan ya. Agama Islam itu murah, mudah. Hanya kepicikan dan ketololan pelakunya saja. Hari ini yang ditampilkan orang kan nggak ngerti ajaran Islam. Yang dilihat kan muslimnya atau orangnya atau bukan ajarannya. Kalau ajaran Islam itu tidak ada satupun yang meragukan. Semuanya mengatakan bahwa satu-satunya agama di dunia ini yang paling tidak bertentangan dengan akal sehat itu adalah hanya ajaran Islam. Yang paling tidak bertentangan dengan akal sehat itu hanya Islam. Salah satunya misalkan masalah poligami sing rame itu ya. Poligami itu saingan berat sama poliklinik gitu ya. Karena gak cocok, dikepui mlebune nang poliklinik ya tuh. Jadi poligami, ngerti poligami? Poligami apa? Menikah dengan banyak wanita itu maksimal 4. Ini kan sekilas kan seperti tidak adil pada wanita. Betul ya? Sepertinya kan kejam kepada wanita. Termasuk misalnya awakmu sebagai anak dari ibu yang dipoligami, kamu harus berbagi ayah, ya toh? Kan bisa jadi di antara kalian. Sekilas itu sebetulnya sesuatu yang tidak adil. Tapi entar dulu. Justru keadilan Islam itu di sini. Karena adanya poligami, agama di dunia ini yang paling minim perselingkuhan itu di Islam. Ngerti maksud saya? Karena dia nggak perlu selingkuh, tinggal nikah saja. Dan itu halal. Walaupun sebagian tren kaum urban sekarang itu, terutama di perkotaan, dia lebih ikhlas suaminya berselingkuh alias mengikhlaskan suaminya berzina daripada dia dipoligami. Goblok tuh. Di poligami itu halal, tapi lagi suaminya berzina haram. Mana ada berzina itu halal itu? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki itu non-stop ya. Ada laki-laki tamu bulanan? Tidak ada kan? Loh, sementara perempuan kalau normal, perempuan normal loh ya, dia pasti punya tamu bulanan, yaitu haid tadi. Haid itu kan paling cepat 1 hari 1 malam, umumnya 6-7 hari, maksimal 15. Lek tepak bojomu sing haid 15 dino jajal lapo. Ndasmu gak dibentus-bentus ning lawange suntung ya to. Bayangin coba. Apa gak cemot kowe 15 dino bayangin coba. Kayak si manten anyar, si hot-hote, tenaga si badak-badake tenaga ya to. Si badak-badake tenaga. Tahu-tahu lampu merah, ya iku ae bukti nek rapi yo. Yo rasane. Misalkan kamu punya rutinitas 2 atau 3 hari sekali melakukan itu, kemudian harus tertahan sampai 7 hari. Dadi akeh yo barang. Membantu dadi akeh malah. Lah solusinya itu Islam itu begitu. Nah, cuma terkadang karena ini persoalannya emosional, perempuan itu kan ya memang aneh ya di mana-mana perempuan itu ya. Perempuan itu dengan pertanyaan yang sama hanya karena ada di kalimat aktif jadi pasif aja sudah berubah jawabannya. Ketika ada perempuan ditanya pilih madu atau racun, semua pasti jawab madu. Nah, giliran pertanyaannya jadi pertanyaan yang kalimat pasif, pilih di madu atau di racun, gak jawab kabeh kan repot. Ketika ditanya pilih madu atau
racun. Semua wanita pasti jawab madu. Sekarang ditanya pilih di madu atau di racun, kan jawab malah ngamuk, ya kan aneh, betul. Kata dasarnya sama, jawabannya beda. Nah itulah wanita. Nah itulah yang kemudian mencampuri kemurnian ajaran agama itu di situ. Padahal di agama sudah boleh. Boleh kita menikah 1, 2, 3, 4 itu boleh. Tapi persoalannya untuk bisa boleh itu loh, pantas enggak kita? Lek dapuran wae guru ngojek, becak ngono ae. Bojomu papat masalah. Ya mungkin tenagamu badak iya. Nafkah batin iya. Lah nafkah lahir bojone papat, becak. Pegawaiane menghasilkan 50.000. Sing ngerokok 10.000, karek 40.000, kok gak 10.000 kan wong bojo siji. Jangan kan duwe anak, sing durung duwe anak lho 10.000 gak cukup ngono. Kate mangan pogung gak bunga. Mangan pogung ta Kate manusia hutan. Ya diukur lah. Boleh itu boleh, tapi dengan aturan yang telah dipenuhi dulu. Lah aturan gak dipenuhi, ya mangan pogung kowe ya. Nawa itu mangan pogung berjamaah lillahi ta'ala. Ngono wis konyolnya ya sing papat ngono wis. Bojone sing papat ya jenenge nasib ya. Ngono ku bojone sing papat nang sing lanang siji. Wah, engkau adalah Arjunaku. Becak ya. Arjuna. Gak bisa aku bayangkan jenenge takdir ya wis kakek dia. Ya gimana lagi? Lah itu. Jadi agama itu mudah, termasuk dalam urusan tayamum ini mudah. Kalau banyu ya lemah. Kemarin sudah saya jelaskan ya kenapa kok tanah. Karena tanah itu adalah elemen terbanyak kedua di dunia. Bayangkan loh, seandainya kalau nggak ada air, terus harus diganti dengan perasan apel misalkan. Ya apa? Akhirnya nggak sholat kan wong? Ya le daerah Tumpang Poncokusumo, dalegi gadang mungkin seonok golek apel. Lah tepak gak usum apel. Gak usum apel, awakmu tepak nyonyor kabeh sawah gak kena banyu, ya atau ya apa jajal? Ayammu gawe peresan apel ya toh. Atau tayamumnya diganti dengan air saripati buah leci, misalnya kan buah leci. Gendeng kok piye? 6 tahun bisa nek mesti ngono. Ya apa ditayamum 6 tahun bisa. Iki iso. Nah ini saja sudah gak akan bertentangan dengan akal manusia. Iya. Kenapa gak mikir sampai segitu ya? Betapa mudahnya agama ini gitu loh. Hanya untuk bersuci saja Islam itu tidak mempersulit. Karena banyu ya lemah. Lemah ngono isi diatur. Ojo lemah sing kecampuran liyane. Misalkan kecampuran semen, bisa kau bayangkan. Kecampuran pleas ya. Bercampur dengan gilingannya kapur, kan ono kapur sing lembut. Jangan kan kapur sing bangunan. Kapur tulis ya. Coba. Karena nang raiku sret ngono. Entekno 5 menit ku tak anget pipimu ya to. Carane 2 dino, ku tak metu kukule sing sembarang ya. Nanti penyakit lah enggak mau Islam itu. Harus yang suci, yang bersih, enggak kecampuran apa-apa. Enggak menyakiti orang lain dan sebagainya. Sehingga kemudian interpretasinya para ulama itu berbeda-beda. Kalau saya harus tayamum termasuk maaf di pesawat itu. Bagaimana mungkin kalau kita mau tayamum di pesawat sementara di pesawat itu bersih sekali, steril sekali. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan debu? Masa kita mau bawa dari luar? Masuk ke sana ya malah dihukum karo pas kapai ya toh. Iki kok bleduk gendeng opo Pak kok ya ngono ya. Wong iki bleduk kene persen kok malah kok bleduk. Oh, ini ritual sesat ini kira ngono malah ya. Maka caranya bagaimana? Ya udah di kursi kita masing-masing di belakang kepala ini kan ada headrest-nya itu. Begini kan saja sudah. Bagaimana Pak? Ini kan enggak kelihatan debunya. Coba goblok teman-teman toh. Yo itu sekedar syarat. Kalau you mau memastikan itu ada debu atau enggak, golek mikroskop dhisik. Tanganmu mikroskop pun sik lho. Ono apa gak debune kok goblok men to. Wis penting dilakoni syaratnya. Pasti ada debu di situ itu. Karena itu elemen terbanyak kedua di dunia termasuk ini loh.
kok kanca-kanca iki lho. Ana debu. Lek gak percaya dilatih ku tak mampu lemah. Ora kira mampu kaca, mampu lemah. Ya kok gak. Enggak usah se ekstrim itu. Kan saya bilang, agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki mudah, tidak menghendaki sulit pada agama ini. Jangan bikin malu pondok ini dengan mempersulit hidupmu dalam cara beragama. Ngono lho to. Tok suku dijelok suku diambusi. Ate wudu model kucing to. Iku ngomong kewan to sajane. Biasa wae lah. Kalau saya bagaimana ada ini saya berani begini. Ada, lek gak percaya gawon mikroskop ini. Lek sampai kalau debune berarti yo pancen iki bersih temenan iki. Iki duduk musala tapi hotel bintang 7 iki. Ora mungkin ra ini debune. Apa meneh musala santri ngene halah. Departemen perkoprosan ae to. Kadang kalau awakmu yo gak kober kadon kok kene sik katene nang jeding ngono kadon. Awakmu wis kudu meler iki kober sik kok enekno mari ngono mlebu liwat rada mepet-mepet nang lawang wis karo ngene. Lah. Koyo aku gak ro kelakuane santri wae ya. Biasa saja, enggak usah ruwet-ruwet gitu loh. Kamu masih mau menjalankan syariat agama itu sudah anugerah. Sempurna atau tidaknya bukan kamu yang jadi parameternya, bukan kamu yang mengurusi ukurannya. Biarkan Allah yang menilai itu. Ngono to. Akhirnya enak kan nek ngono kan? Gak was-was ya to. Kan ada kadang was-was. Lho saiki lho rek, lek wudu was-was ae cuk. Sanggup menghabiskan air setengah jeding misalkan. Gara-gara was-was. Lho saiki apa lek tayamum was-was? Ayo. Apa gak ngetekno bleduk saember? Apa itu? Apa itu? Mari acara, mari wudu, metu teko ruangan petuk kancane belayu kabeh. Dikira gendruwo, raine wis rapate jelas. Isi. Hei, aku kancamu, Ahmadmu, Ahmad. Iwake, akhire hantu kira. Wajane cok ngomong kabeh. Ngono sik durung lek tepak. Tayamum terus hasimana, bisa membayangkan. Wah, iki ono. Tak bisa membayangkan. Ki wong apa kodhok to sakjane. Repot men to uripe ya. Ndak sampai segawat itu saudara, ndak sampai segawat itu. Dan itu pun akan kita praktekkan hanya sangat kadang-kadang dan dalam kondisi darurat saja. Selama masih ada air maka tidak akan bisa mengalahkan posisi air. Karena airlah yang paling banyak di dunia. Yang kedua airlah yang paling memungkinkan untuk membersihkan sesuatu dan mensucikan. Oh no, paham yo? Jelas toh, aku sudah kok keringet lho jelas toh iki. Lek gak paham ya. Tepak ning santri minal juhala iki. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.